Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ketahuilah olehmu bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu memahami. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya untuk mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surat yang kita bacakan tadi surat Al-Hadid ayat 17 dan 18. Kedua ayat ini menggambarkan bagaimana antara hati manusia itu dengan tanah. Kalau tanah disebutkan oleh Allah, ada yang gersang, ada yang subur. Allah bisa menyuburkan tanah. Setelah tanah itu gersang, kering, bisa disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah berbicara tentang hati. Apa korelasi antara hati dan tanah itu? Rupanya para ahli tafsir melihat bahwa antara hati manusia dengan tanah yang kita tanami itu ada hubungannya, ada persamaannya. Kalau tanah bisa subur, tanah yang tadinya kering kerontang, tidak bisa menumbuhi atau tidak bisa tumbuh di atasnya apa-apa, bisa menjadi subur. Begitu pula hati manusia. Hati manusia ini ada yang subur, ada yang tidak subur. Jadi bagaimana menyuburkan hati manusia?
Kalau tanah yang kering itu disuburkan dengan air, maka hati yang gersang juga bisa disiram, tapi bukan dengan air, tapi disiram dengan ayat-ayat Al-Quran. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat 2 itu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bila disebut Allah, bila disebut nama Allah, hati mereka gemetar. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Inilah hati yang subur. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang bersangkutan sendiri membaca. Zadathum imana. Iman mereka bertambah kuat. Iman mereka bertambah besar. Sehingga mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat diawali dengan yang kita sebut dengan pembersihan hati kita. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Itu bagian daripada upaya kita untuk membersihkan dan menyucikan hati kita. Dengan jiwa yang bersih, ibadah kita bertambah. Dengan jiwa yang bersih, ikhlas kita bertambah. Oleh sebab itu Allah katakan, innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki ataupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanah, dan juga orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini diibaratkan kita berzakat, berinfak. Itu ibaratnya kita meminjamkan kepada Allah. Dibayarnya lebih banyak. Dibayarnya lebih banyak bab piutang ke orang kayu. Sebab yudha'afu lahu, dilipat gandakan balasannya. Dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Walahum ajrun karim. Untuk mereka disediakan pahala yang mulia. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, apa yang perlu kita lakukan? Setiap kita punya hati. Tapi tadi kita katakan ada hati kita yang gersang, ada hati kita yang subur. Bagaimana kita yang gersang itu dihidupkan? Sepertinya Allah menghidupkan tanah. Kalau tanah disiram dengan air, hidup dia. Diberi pupuk, hidup dia. Dibersihkan dari penyakit-penyakit, hidup dia. Oleh sebab itu hati kita juga begitu. Kita siram dengan ayat-ayat Al-Quran. Seringlah membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran petunjuk. Petunjuk ke jalan yang paling lurus. Seringlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merenunglah di malam hari itu. Lakukan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kata Allah.
sebagian malam hendaklah kamu lakukan salat tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan demikian Tuhanmu mengangkatmu ke posisi yang terpuji. Sehingga dengan demikian kaum muslimin dan muslimat, hati kita yang bersih akan tumbuh bermacam-macam ibadah. Akan muncul bermacam-macam ibadah yang ditegakkan dengan penuh keikhlasan. Ibadah yang ditegakkan dengan penuh ketulusan. Dan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti jaminan Allah, yudha'af lahum, dilipat gandakan untuk mereka. Walahum ajrun karim, untuk mereka itu disediakan pahala yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, meningkatkan kualitas kepribadian kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.